Halo Sobat Terasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di Politeknik Penerbangan Jayapura. Dan kebetulan sekarang saya dengan Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura, Pak Musri Kona. Betul. Bapak, selamat Selamat sore. sore, Selamat Mas. sore Pak. Ya, Ya Pak, di sini kita mau berbincang-bincang sedikit oke. terkait dengan Bapak dan juga Politeknik Penerbangan Jayapura. Jayapura. Pak, jadi mungkin bisa diceritakan ke sobat aviasi, Mm-mm. eh, Bapak ini perjalanan karirnya itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi perjalanan karir saya itu sebenarnya mulai saya bergabung dengan Kementerian Perhubungan tahun 2005. Berarti sekarang itu sudah 20 tahun ya. 20 tahun, Pak. 20 Pas. tahun, jadi pas 20 tahun, jadi masuk tahun 2005, kemudian langsung ditempatkan di Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Dulu masih Badan Diklat Perhubungan, kemudian ditempatkan di Pusdiklat Aparatur Perhubungan. Ya mungkin sudah pernah ke sana ya. Nah, Pusdiklat Aparatur Perhubungan sekitar 10 tahun. Kemudian berkarir pertama tuh jadi media suara, pengajar. PPSDM, Pak ya? Ya benar. Oh, iya. Kemudian habis itu Ciwidey kebentuk ya Balai Pendidikan dan Pelatihan Karakter Transportasi ya di Ciwidey. Kemudian dipindah ke sana. Kemudian 2,5 tahun di sana. Kemudian dipindah ke Politeknik Penerbangan Makassar. Waktu itu masih ATKP Makassar. Nah itu pertama sekali saya masuk dalam pendidikan penerbangan. Kan sebelumnya kan aparatur nih, apa ya pendidikan umum yang lebih tekniknya dalam manajerial, kemudian di Ciwidey karakter, pembentukan karakter, kemudian masuk ke Politeknik Penerbangan Makassar. Itu dulu awalnya masih ATKP Makassar, 5 tahun di sana. Kemudian pindah ke Poltek Bank Jayapura atau Politeknik Penerbangan Jayapura dari tahun 2022 Agustus sampai dengan sekarang gitu. Nah gitu. Jadi yang awalnya itu berhadapan dengan Pegawai. pegawai, Iya bener. langsung berhadapan dengan Dengan anak muda. anak muda. Nah, Jadi itu apakah ada penyesuaian, Pak, di situ, Pak? penyesuaian ada ya. Kalau misalnya dengan kalau misalnya dengan orang dewasa Iya, kan lebih ke teknik mengajarnya, metodenya saja gitu ya. betul. Kalau metodenya lebih ke kita sharing knowledge antara satu dengan yang lain. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja, memfasilitasi mereka untuk saling berkomunikasi. Karena kan sebenarnya kan kalau di teknik manajerial itu selain teknis yang dipelajari juga ada manajerialnya juga. Betul. Ya gitu. Jadi sebenarnya di situ kita hadir sebagai memfasilitasi mereka supaya mereka dalam kelas aktif. Nah tantangannya ketika masuk dalam mahasiswa atau dulu namanya taruna gitu ya, dia kan sama saja dulu ketika kuliah dulu ya pasti kita kan menerima ilmunya menerima ilmu dari dosen. Tapi sekarang itu lebih modern lagi sih anak-anak sekarang ya, jadi Iya. sudah mulai mencari sendiri, jadi tinggal penugasan dan segala macam atau misalnya kita diskusi juga ya itu juga membantu mereka, cuma ya kan gitu ya. Iya. Karena ini level benar kompetensi teknisnya benar dibutuhkan kalau misalnya di sini, sehingga memang kalau bilang A B B C C gitu kan, kalau misalnya di masih manajerial itu kan ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Betul. Jadi tidak ada yang salah, tetapi Iya. semua benar tergantung dari cara kita melihat sudut pandangnya. Tetapi kalau di adik-adik mahasiswa itu kan kalau misalnya kita mengajar harus A tambah B ya memang AB Iya. A tambah B tambah bisa sama dengan B tambah A, atau A kali B ya sama dengan AB gitu kan, nggak Iya. mungkin dibilang C gitu atau D gitu kan, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan, sehingga memang awalnya ada hal-hal yang membedakan Iya. kayak gitu, seperti itu. Berarti memang perbedaannya itu sebenarnya kalau Tekniknya misalnya saja sih ya, teknik teknik ke pendekatannya sih, metode pembelajarannya saja gitu. Tapi kan sekarang kan yang itu tadi saya bilang bahwa lebih ke mana ya, lebih ke sekarang itu anak-anak sudah pintar mencari informasi segala macam. Jadi sebenarnya sebagai dosen itu kita hanya mengarahkan, tapi kan namanya juga kadang mereka salah mencari informasi. Nah itu yang kita harus luruskan, seperti itu kan, kayak gitu. Apalagi sekarang anak-anak itu dapat udah selesai gitu kan, menjawab tanpa melihat apakah benar sesuai dengan regulasi atau tidak. Iya, Seperti betul. itu ya, kayak gitu sih. Jadi kalau sama yang anak muda ini lebih ke mendidik, Pak. Kalau
mendidik gitu kan, tapi mengarahkan. Tapi kalau yang ini bagaimana kita memfasilitasi untuk mereka saling berkomunikasi. Tapi mereka juga sekarang kita sudah ajak juga mulai berkomunikasi antara satu yang lain gitu kan, atau bagaimana dia ide-idenya dia harus tampil di depan mengungkapkan idenya, atau misalnya kita biasa kalau di saya masuk kelas penugasan secara berkelompok atau bersendiri, dan metodenya hampir sama metode yang kita berikan. Kata misalnya ya misalnya role play bisa saja sebenarnya kan, kalau untuk manajerial juga ada role play juga gitu, kayak itu sama saja sih, bermain peran atau simulasi gitu kan, sebenarnya sama saja metodenya sama. Jadi waktu masuk di ini ya yang membedakan aja itu aja sih, apa kompetensi teknisnya memang lebih utama juga mereka harus pahami. Jadi Bapak di ATPKP Makassar selama 5 tahun. 5 tahun. Lalu di Polteknik Jayapura hampir 3 tahun ini. Selama 8 tahun ini. 8 tahun. Kira-kira apa perkembangan dari pengembangan sumber daya manusia yang kita spesifikkan ke para taruna ini, para mahasiswa ya. Jadi pengembangannya ya selama 8 tahun, perkembangannya itu memang yang paling pertama yang kelihatan adalah dengan semakin adanya teknologi gitu ya, kemudian juga AI-nya juga sudah mulai muncul, kemudian ada memang perubahan-perubahan yang awal sampai sekarang. Kemudian misalnya waktu 5 tahun awal-awal sekali dulu mungkin anak-anaknya masih generasi milenial Kak, sekarang masuk dalam Gen Z yang kita ajar, jadi ada perubahan sedikit dan itu memang polanya memang beda gitu. Nah kita itu tapi namanya juga kompetensi di dunia penerbangan itu memang harus harus maju Pak. Iya, harus walaupun maju tetapi ya sesuai aturan gitu kan. Nah itu yang memang menjadi tantangan sekarang ini anak Gen Z sekarang, karena kadang tiba-tiba harusnya seperti ini padahal kan melawan dengan aturan yang ada. Kalau milenial sebelumnya mungkin masih bisa berpikir atau misalnya masih karena dia kan proses perpindahan ya dari generasi sebelumnya milenial generasi ini. Jadi ya itu sih tantangannya sih sebenarnya. Terus dalam perkembangan dunia aviasi juga kan sekarang sudah juga banyak ya teknologi-teknologi yang memang harus lebih berkembang lagi. Media pembelajarannya pun di kita misalnya sudah virtual reality gitu kan. Jadi virtual reality walaupun sensor motoriknya anak-anak jalan dengan menggunakan VR, tapi ya tetap juga harus langsung kayak misalnya kan kalau misalnya instalasi CCR lah gitu ya, menggunakan VR itu kan cuma menggerakkan segini saja sudah bisa, kayak misalnya mencabut baut, masang baut atau segala macam. Tapi kan memang harus dia tetap ketika habis virtual reality masuk ke dunia nyatanya harus megang benaran gitu, memasang kembali harus praktek benaran. Nah itu yang membedakan mungkin dengan yang kalau misalnya tempat-tempat lain gitu ya memang harus menggunakan alat kembali, karena ketika masuk dalam dunia kerja ya kan nggak pakai virtual reality gitu kan, tetap menggunakan kembali alat-alat kayak gitu. Contoh misalnya kalau misalnya adik-adik yang dari MBU misalnya marshalling gitu kan, ya kita ada VR-nya juga marshalling, cuman kan dia cuma begini-begini saja. Ya mungkin masih agak dekat nih tapi ketika di bandara dia kan feel-nya juga ketika pergerakan pesawat, kemudian ininya menggerak-gerakkan tangan harus juga kayaknya harus praktek juga di lapangan ya. Jadi memang ada perkembangan, kita mengikuti perkembangan teknologinya gitu ya, tetapi ya ada sisi tertentu pasti akan tetap menggunakan praktek secara manualnya secara nyata pasti gitu ya, kayak gitu yang saya lihat. Kalau dulu yang awal-awal saya misalnya di ATKP Makassar dulu benar-benar semuanya masih ini semua kan, kita belum mengenal virtual reality. Mungkin waktu itu di tempat lain di luar negeri sudah mulai VR waktu itu di tahun 2017-18 gitu kan, cuman kan di Makassar waktu itu kan belum ada gitu kan. Setelah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu baru sudah lagi tren misalnya di tempat-tempat pendidikan kita sudah banyak virtual reality gitu kan, kayak gitu sih ya. Jadi itu ya perkembangannya yang memang agak ada perbedaan gitu ya, tetapi gitu kan memang di dunia penerbangan juga ya perkembangan teknologinya juga pasti akan berkembang juga gitu kan. Kalau misalnya contoh misalnya beberapa alat radar atau segala macam gitu kan sudah mulai gitu kayak gitu. Jadi tadi Bapak kan sempat menyinggung terkait dengan Gen Z Pak ya, generasi Z ya Pak. Kira-kira
menurut Bapak karakteristik yang sangat jelas terlihat dari Gen Z ini apa, Pak? Gensetnya itu sebenarnya enaknya adalah dia kebanyakan inovasi pemikirannya bagus, cuman kayaknya cepat bosan gitu kan. Iya, Nah, iya. itu yang ini kayak cepat bosan gitu kan, atau misalnya ketika sudah begini terus nggak sebaik, jadi lebih ke apa ya, Inkonsisten gitu, Pak. inkonsisten kayaknya gitu ya. Dan itu memang tantangan bagi kita juga, misalnya saya mau kerja di sini, itu efeknya nanti takutnya gini, pindah kerja terus gitu Iya, ya. Jadi betul. nah mungkin itu yang ini yang Gen Z, ya, Gen Z sekarang ini gitu ya, kayak gitu. Tapi makanya kita kalau biasa pembelajaran itu sesi kita tetap harus sharing knowledge lagi dengan misalnya yang pengajar-pengajar, atau misalnya dari praktisi dari industri juga, atau misalnya yang sudah dari generasi sebelumnya gitu, untuk sharing knowledge juga, bahwa sebenarnya ya keunggulan mereka banyak gitu kan. Cuman ya harus dioptimalkan seperti apa untuk manajemen itunya tadi, perilakunya. Jadi memang dari pengajarnya itu harus memang dipaksa untuk untuk berkreasi dan inovasi juga gitu. Karena kalau misalnya kita mau mengikuti media yang dulu, metode yang dulu, ya udah gak nyambung juga. Jadi kita yang mengikuti, tetapi kembali ke koridornya, kembali tujuan kita apa sih sebenarnya di pendidikan vokasi kita, politik penerbangan itu, supaya anak-anak bisa mengaplikasikan dengan nyata kan gitu, dan mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan seperti itu. Gitu sih itunya. Ya, tapi kalau dari saya sih, pemikiran saya sih, selama mereka tetap dengan pola pengasuhan yang baik gitu ya, selama ini juga sih sebenarnya karakternya kan kebentuk juga sih sebenarnya. Jadi dia berinovasi, tetapi dia masih mengikuti koridor-koridor yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku gitu kan. Karena contoh nih, kalau misalnya penerbangan Indonesia Timur itu kan biasanya kan landing pesawat itu pasti subuh-subuh ya gitu ya. Kalau kita dari kawasan tengah atau barat mau ke timur, pasti akan landing pesawatnya adalah pagi gitu kan. Jadi petugas-petugas bandara mau tidak mau subuh sudah harus standby di bandara gitu untuk kelengkapan mempersiapkan segala sesuatu gitu kan yang dibutuhkan. Nah disitulah dibutuhkan bahwa ya walaupun mereka Gen Z, tetapi tetap juga konsisten juga, walaupun mungkin merasa waduh kok saya harus berangkat pagi gini atau subuh gitu kan. Saya kan biasanya saya masih enak tiduran dulu misalnya gitu. Tapi dia tetap harus bangun pagi apa segala macam. Nah disitulah ya kita mendidik juga di karakternya sebagai bentuk gitu, untuk memahami kembali bahwa filosofinya apa seperti itu kayak gitu. Sehingga tetap kalau misalnya dia berasrama ya tetap bangun pagi, ibadah dan segala macam. Ketika bangun pagi misalnya di sini jam 4:30 bangun, olahraga, ibadah dulu baru olahraga, kemudian persiapan makan dan segala macam, itu rutinnya dilakukan supaya apa? Habit kebiasaannya nanti akan kebentuk ketika masuk dunia industri. Oh ini yang dibutuhkan industri, nah ya harus tepat waktu datang segala macam. Kayak gitu sih itunya. Betul, Pak. Jadi memang dari pola kepengasuhan itu juga sangat berpengaruh, sangat penting sekarang. Dan pengasuhnya harus juga ya paradigmanya harus berubah juga, bahwa yang kita ini adalah anak Gen Z gitu kan, kayak Gen Z gitu. Jadi memang harus dari tingkat pengajar dari pengasuh pun harus memang ini harus kreatif gitu kan, kreatif untuk berinovasi. Tapi ketika mereka di challenge untuk mengeluarkan inovasinya cepat gitu. Nah itu yang saya senang juga kalau anak Gen Z gitu. Ketika di challenge ini harus bisa gimana seperti ini, dia akan mencoba dan bisa. Kalau saya melihat contoh lah, kan kita mendidik di sini adik-adik dari OAP banyak, hampir 50-60% ke atas gitu ya. Jadi ketika masuk berbaur dengan yang non OAP dan segala macam itu bisa mengikuti gitu, melihat oh ya begini, dan bisa mengikuti ya. Dia punya inovasi juga untuk mengeluarkan dan mencoba akhirnya bisa seperti itu. Mungkin selama ini banyak mungkin ada di kita itu yang ingin mengungkapkan inovasinya, pikirannya, tetapi kayaknya apa ya gimana ya gitu kan, takut salah atau gimana. Nah disitulah peran pengasuh untuk ya udah keluarkan aja semua dulu gitu kan, apapun idenya, inovasinya gitu kan, keluarkan saja dulu. Yang penting bahwa kita tampung dan kita pakai gitu ya. Gitu seperti itu. Jadi semuanya kita ini semua
kita fasilitasi apa ide-idenya keluar. Misalnya ada juga walaupun kita di penerbangan mereka suka tari atau segala macam kan sebenarnya untuk gerakan tarinya supaya mereka lebih supaya mereka tidak bosan lah di dalam kayak gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang kita lakukan inovasi untuk pola kepengasuhan seperti itu. Jadi Pak izin kita sudah membahas tentang pengajar, pengasuh. Nah ini kita mau bahas Poltek Bank secara keseluruhannya Pak. Jadi di Poltek Bank ini ada berapa program studi Pak? Di Jayapura? Ya di Jayapura. Di Jayapura ada 3, ada manajemen lalu lintas udara, kemudian ada manajemen bandar udara dan teknik listrik bandara. Diploma 3 semua. Diploma 3 semua. Rencananya ke depan kita mau membuka manajemen logistik gitu kan. Logistik transportasi udara karena peluang untuk Indonesia Timur sebenarnya kayaknya nih transportasi logistik ini sangat diperlukan gitu. Bagaimana cara pengangkutannya, kemudian bagaimana untuk mengidentifikasi barangnya, ini barang berbahaya tipe apa ini kan kayak gitu dia mereka juga harus cara packingnya seperti apa dan itu. Nah nanti akan kami berpikir bahwa ketika dilengkapi dengan itu juga dia bisa membuka bisnis logistiknya kayak gitu sehingga yang nanti ya banyak adik-adik semua yang misalnya ini bukan hanya sebagai bekerja sebagai operator tetap bisa juga untuk membuka bisnis di kargo udara seperti itu. Jadi sudah tahu nih linknya seperti ini. Ketika minta perizinan atau misalnya mau mereka sudah punya link dan komunikasi kemana gitu. Misalnya ketika saya mau membangun atau mau membuka bisnis untuk pengiriman kargo gitu barang lewat ini ternyata sudah yang boleh yang A, B dan C dan saya mungkin itu sih rencana ke depan seperti itu. Berarti memang Politeknik Penerbangan Jayapura ini sudah melihat pasarnya ke depannya gitu. Soalnya kan kalau misalnya memang penerbangan ke Papua ini kan lebih banyak ke kargo ya. Saya juga melihat kemarin ternyata tuh di Sentani tuh ternyata kargo lebih banyak daripada penumpang gitu kan. Seperti itulah. Jadi ini memang membuka peluang bagi teman-teman untuk memahami terkait logistik dan freight forwarding gitu ya betul kayak gitu. Jadi biar nanti bukan hanya sebagai petugas bekerja di bandar udara gitu, apakah sebagai AFSEC ataukah sebagai marsaling ataupun AMC ataupun sebagai supervisor AFSEC, senior AFSEC, tapi dia juga berpikir bahwa ternyata bisa juga ada bisnis yang lain yang ada di bandar udara seperti itu. Kayak jadi, gitu sih. Izin kalau boleh tahu biar teman-teman sobat aviasi juga tahu. Ya, betul. Untuk manajemen logistik ini prosesnya untuk sampai jadinya ini sampai di mana? Target kami itu sebenarnya kita sudah menyusun ininya program perizinannya ke Kemenristek-Dikti waktu itu kan, cuman karena untuk pendidikan vokasi penerbangan waktu itu masih ada belum set waktu masih ada dulu di hot berapa tahun, nggak boleh perpanjang belum boleh melaksanakan izin atau mensubmit approvalnya sehingga berhenti. Tapi sekarang ini kita satu lagi target kita itu sebenarnya dengan Pusbang juga, Pusbang SDM Udara itu sekitar nanti kita buka itu prodinya itu di 2028 gitu 2028 3 tahun lagi jadi atau misalnya 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu kan, karena kan rencananya tahun depan baru kita mulai. Sebenarnya dokumennya sudah ada semua, kursinya juga sudah ada semua gitu kan, tapi tinggal kita pengesahannya ke Kemenristek Saintek gitu aja, karena kan kita harus mengirimkan dokumen-dokumen, kemudian verifikasi lagi, kemudian keluar izin untuk membuka program studi itu seperti itu. Jadi sekarang ini ya mereka masih di manajemen bandar udara belajar kargo pergudangan, cuman kan hanya berapa mata kuliah berapa mata kuliah saja, jadi tidak terlalu spesifik, nggak mendalami gitu kan, karena ini kalau manajemen bandar udara lebih banyak ke bagaimana pelayanan jasa, kemudian pengoperasian di bandar udara gitu kan seperti itu. Jadi kalau manajemen manajemen lalu lintas udara. Nah, itu yang kayak gimana gitu? Nah, manajemen lalu lintas udara sebenarnya biasa anak-anak
atau lebih kerennya biasa dibilang apa ya, ATC, sekolah ATC gitu kan. Cuman bedanya dengan manajemen lalu lintas udara ada 3 kompetensi yang ada gitu kan. Jadi selain sebagai ATC juga dia bisa sebagai apa ya, IS juga punya kompetensi itu satu lagi gitu kan. Jadi kalau dulu mungkin kalau di Surabaya dulu pernah ada namanya komunikasi penerbang gitu ya, KP gitu kan, komunikasi penerbang, ataupun di Makassar dulu ada juga komunikasi penerbang, atau di PPI Curug ada komunikasi penerbang, kemudian ada lalu lintas udara. Nah di sini digabung kompetensinya, LLU sama KP digabung jadi manajemen lalu lintas udara gitu kan. Kayak gitu sama dia belajar notam juga. Jadi lengkap. Jadi OJT waktu dulu OJT-nya semua itu mulai belajar semua, bahkan dia belajar juga IS-nya juga belajar juga nanti. Jadi ini di tower juga seperti itu. Jadi tadi ada MBU, manajemen udara, MLLU, manajemen lalu lintas udara, sama teknik listrik bandara yang bandara. Terus disiapkan juga untuk manajemen logistik transportasi udara. Nah, pasti di sini kan Politeknik Penerbangan Jayapura ini pasti menyiapkan bagaimana anak-anak ini bisa keluar dari sini langsung bekerja. Nah, itu strategi dari Bapak itu bagaimana? Strategi kami dengan kami ini adalah melihat peluang dulu ya, bahwa peluang sebenarnya kan kebanyakan kan kita tahu bahwa bandara paling banyak itu di wilayah Papua gitu. Ya, jadi kami berpikir bahwa ketika dia keluar akan setiap bandara pasti membutuhkan personil, apakah itu di ground handling ataupun di bagian apa segala macam gitu ya, atau di bagian pengawasan ataupun pengamanan. Itu yang pertama. Jadi strateginya adalah kami membangun komunikasi dengan teman-teman baik yang ada di BUMN ataupun swasta untuk yang karena kita kan untuk yang kelas non pola pembibitan ya, tapi kalau kelas pola pembibitan kan pasti sudah akan disebar ke UPBU seperti itu. Tapi yang untuk non pola pembibitan kita menjalin kerjasama ataupun membangun relasi dengan teman-teman yang ada di pengelola aviasi di terutama sih wilayah Papua ya, karena keunggulan itu yang pertama, keunggulan banyak bandara. Terus yang kedua ya kita mendidik juga adik-adik semut sekitar wilayah Papua juga. Jadi ya peluangnya adalah ya kan biasanya kan kalau misalnya nanti bekerjanya misalnya yang misalnya dari lulusan dari mana bekerjanya di sini belum sebentar minta saya nggak betah pindah. Nah kalau mereka yang adik-adik ini banyak yang kita didikkan anak-anak dari Papua, jadi kemungkinan untuk bosan bekerjanya di wilayah Papua pasti nggak akan bosan gitu kan, karena sudah mengerti kondisinya. Bahkan kalau saya berpikir bahwa contoh misalnya kita juga ada beberapa anak dari Wamena, dari Yaukimo kita didik gitu kan, sama Nabire segala macam. Artinya bahwa ya mereka sudah berpikir juga bahwa ketika saya lulus ya pasti akan kembali ke Wamena sebagai apa di sana kan, di bagian pelayanan di sana, ataupun ke Yaukimo ataupun yang ke Nabire seperti itu. Nah tinggal sekarang ini kita mau Merauke juga, dari Merauke itu Pemda Merauke mengirimkan juga beberapa, dan sistem skemanya mereka adalah pemerintah daerahnya yang membiayai 100% gitu. Jadi anaknya tinggal seleksi, lulus, balik ke sini sekolah pendidikan, nanti akan kembali apakah nanti masuk di Pemda pemerintah daerahnya, kita kembali ke pemerintah daerah, atau biasanya juga ada yang kemarin misalnya dari Merauke itu ya sudah ketika lulus silakan ada misalnya ada tawaran bekerja di waktu itu di bandara di Ngurah Rai ke sana. Ada yang tawaran misalnya kerja di Sentani, di Angkasa Pura Sentani, ya udah ke Angkasa Pura Sentani gitu. Malah maksudnya Pemdanya memang sudah memberikan ini ya semacam bantuan pendidikan kepada mereka. Jadi itu sebagai tekad dari Politeknik Jayapura ya, betul, untuk mendukung pengembangan SDM yang ada di wilayah Papua. Jadi memang mempromosikan gitu kan, mempromosikan bahwa sebenarnya ya kita mendidik di sini supaya supaya di sekitar mereka kembali juga nanti ke tempatnya masing-masing bekerja di situ gitu kan, seperti itu.
Itu sih itunya. Jadi itulah tekad kita supaya kedepannya ya Poltek Bali Jayapura mungkin semakin maju gitu kan. Kemudian yang kita bekali juga memang ya pendidikan kan sama semua ya, karena menggunakan kursil, kemudian standarnya pelatihannya juga, pengoperasian kita juga punya lab segala macam gitu kan, jadi hampir sama seperti itu. Ya kan, gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita punya tekad yang besar itu pasti punya ada tembok yang besar juga. Benar Pak ya? Iya benar. Tapi kalau pada prinsipnya sih ya kalau misalnya kita mau ada tekad yang mau ya pasti akan bisa berhasil gitu kan. Dan kalau saya melihat bahwa kemarin angkatan 3 yang non polbit ya yang baru lulus tahun kemarin, saya melihat bahwa sudah banyak yang bekerja. Ada yang di Makassar, ada yang dari Makassar terus kembali ke Makassar di Hasanuddin, ada yang rata-rata kerja di mana di airport Sentani gitu kan, yang non pola pembibitan. Kalau yang pola pembibitan kan penempatannya berdasarkan inilah ya dari biro gitu kan, di mana UPBU mana yang butuh ya udah gitu. Tetapi yang kami potret kemarin yang dari dari non pola pembibitan itu rata-rata sudah bekerja gitu. Artinya bahwa itu ya. Nah, terus yang kami tekankan ke mereka bahwa ketika melakukan on the job training itu sebenarnya itu adalah langkah awal untuk melakukan promosi dirinya sendiri gitu kan, bahwa saya memiliki kemampuan, saya bisa seperti A, B dan C. Jadi pembekalan on the job training itu sangat penting juga di kami, bahwa ya ketika kamu pergi ke mana untuk on the job training, kamu akan dilihat kemampuan kamu, disitulah dilihat kan seperti itu. Dan ketika selesai on the job training, pasti ketika lulus kamu kembali lagi gitu kan, mungkin pasti kan ada peluang ya gitu, seperti itu. Jadi memang di on job training itu sangatlah penting Pak ya. Sangat penting gitu kan, sangat penting. Dan yang saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa Taruna bahwa ya keberhasilan itu sebenarnya dari soft skill-nya saja 80% ya, yang hard skill-nya untuk pengetahuannya 20% ditunjang. Tapi kalau soft skill 100% juga nggak bisa gitu ya. Harus ada hard skill juga gitu kan. Tetapi proporsi ya itu tadi, hard skill aja nggak bisa. Hard skill plus soft skill kayak gitu kan. Sekarang ada lagi, tambah lagi social skill kan, kayak gitu lagi ya. Bagaimana kita bisa memahami kondisi sosial, karena kan anak Gen Z itu ya mungkin karena pengaruh ini juga ya, gadget segala macam, jadi lebih asik dengan gadget daripada berkomunikasi berinteraksi dengan orang lain, sehingga ya social skill penting juga gitu kan. Nah di sini juga sebenarnya kan social skill secara tidak langsung kebentuk gitu ya. Dengan di asrama mereka tidur bersama, cerita bersama, itu kan keluar lagi seperti itu. Jadi ya kalau ketika saya pribadi Pak OJT, selain saya belajar, saya juga bisa berkomunikasi dengan orang yang bekerja di situ. Bekerja gitu kan. Hanya sharing-sharing, kita ngobrol. Hanya ada kadang-kadang ilmu yang kita pelajari dapat. Ya. Tapi kalau kita diam saja ya nggak dapat. Kan gitu ya. Gitu ya. Jadi memang ketika on the job training itulah yang ya kembali lagi ke pribadi masing-masing kembali gitu ya, bahwa ya kita nggak bisa paksakan. Kalau di kelas masih bisa gitu kan, bahwa misalnya kamu masuk cara misalnya MBO lah Marsalin, cara memandunya ya seperti ini gitu. Tapi ketika misalnya sampai di lapangan terus diam saja gitu kan sama saja gitu. Sehingga kita tuntut ya harus bisa berkomunikasi dan segala macam. Sehingga biasa kita biasa kasih pilihan, kamu mau ada job training gimana, supaya dia sudah bisa berpikir bahwa kalau misalnya saya di sini berarti ya apakah sistem budaya saya, komunikasinya cocok atau tidak gitu kan, kayak gitu. Sehingga mereka kita tawarkan, kamu ada job training kemana gitu kan, baru kita usulkan ke pimpinan di pusat untuk diusulkan on the job trainingnya di sini. Jadi seperti itu. Jadi kita tawarkan mau on the job training di mana, supaya ketika sampai di sana merasa tidak terbebani gitu kan, jadi enjoy lah gitu kan. Jadi ya mungkin keluar lah ininya, soft skillnya juga bisa berkomunikasi dan segala macam kayak gitu Pak ya. Ya Pak, jadi saya sempat searching Bapak juga di Google Pak.
Nah ini saya menemukan satu artikel itu yang menurut saya menarik sekali, Pak. Yaitu tentang pengaruh kualitas pembelajaran terhadap capaian akademik mahasiswa di betul. perguruan tinggi kedinasan. Jadi bagaimana temuan dari penelitian ini diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pengembangan profesional dari Politeknik Penerbangan Jayapura, Pak. Betul. Yang khususnya itu membahas terkait dengan keterampilan dosen, Pak. Ya, betul. Ya. Jadi di situ ada 2 temuan ya, bahwa ada 3 malah ya, bahwa yang sangat mempengaruhi terkait dengan peningkatan kompetensi anak di sekolah kedinasan itu. Pertama adalah terkait dengan dari pembelajar dosennya sendiri, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran, dan yang ketiga adalah metode pendekatan untuk mentransfer ilmunya gitu. Ada 3 kemarin. Nah, untuk yang khusus untuk dosen atau tenaga pendidiknya itu ternyata bahwa mereka itu pengaruhnya adalah pertama adalah dosennya itu paling tidak harus memiliki media teknik yang saya kembalikan yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka ini maunya bahwa medianya itu adalah media yang interaktif ya, dosennya harus menguasai itu. Jadi yang mudah di medianya harus penggunaan medianya nggak melulu itu, tapi mereka maunya beda-beda. Nah, itu yang pertama, sehingga solusinya adalah dosennya yang kita harus lengkapi banyak keahlian lagi bagaimana untuk meng-create suatu media-media pembelajaran gitu ya. Jadi ada waktu ternyata dari hasilnya itu bahwa ya mereka itu merasa bahwa media itu saja misalnya slide terus nih. Dulu kan kalau misalnya mungkin anak-anak Gen di bawahnya dulu itu kalau misalnya slide yang berwarna-warni segala macam itu udah senang gitu kan. Tapi sekarang itu ya udah harus bergerak, habis itu tatap muka berikutnya itu udah nggak ini lagi gitu. Jadi berubah lagi gitu kan. Bahkan biasa juga ya bermain peran, misalnya role play kan dulu ya, kalau zaman saya dulu kan masih jadul ya. Role play itu nggak pernah ada. Bermain peran itu nggak pernah ada gitu ya. Tapi sekarang itu malah lebih senang kalau bermain peran gitu kan. Misalnya bagaimana proses ini, proses mulai penumpang masuk, alur pergerakan. Ketika kita belajar mata kuliah alur pergerakan penumpang gitu kan, mereka malah senang gitu, dibagi semua kelompoknya. Ada yang bagian penumpang, ada yang bagian pemeriksaan tiketing, ada yang bagian absen segala macam, tapi diputar nanti gitu kan. Jadi mereka mengalami semua gitu. Nah, sesinya itu ada juga yang senang biasa, misalnya setelah itu ada juga yang metodenya adalah ada juga yang senang dia alam terbuka. Jadi sempat kita mencoba juga ya, kalau misalnya di kelasnya lagi bosan ya dibawa ke alam terbuka gitu. Jadi memang beda-beda itunya ya. Nah, terus yang kedua dari segi sarananya kita mulai mencoba bahwa ternyata bahwa mereka tuh sendiri-sendiri duduk itu kayaknya mereka merasa cepat bosan, sehingga kita merubah lagi, ada kelas-kelas baru kita sekarang itu kita rubah menjadi berempat begini. Ada round table, jadi mereka duduk sarangan gini. Terus habis itu ininya kita sudah lengkapi colokannya gitu ya. Jadi karena kan harus sekarang sudah sudah pakai laptop semua, jadi ya kita lengkapi di atas meja colokan yang sudah rapi. Karena kadang juga kita melihat juga bahwa kalau misalnya kabel sudah ini ke badan itu moodnya lagi untuk belajar itu udah nggak ada. Jadi kita mencoba juga ya dari segi sarananya juga kita perbaiki juga gitu kan. Jadi mereka tuh kayak round table berempat, kita udah coba gitu kan. Jadi itu kan kalau sebenarnya sih kalau di aparatur di kelas pegawai itu udah hal yang biasa gitu kan, karena saling berdiskusi segala macam. Nah, kita mencoba lagi supaya mereka ini sebenarnya kita kan itu teknik juga sih sebenarnya waktu itu, maksudnya pengalaman pribadi gini waktu ngajar gitu, ketika sendiri kadang misalnya buka laptop gitu kan, ngantuk atau misalnya nonton film gitu ya, jadi nonton yang lain gitu ya, daripada ini yang penting ya strateginya adalah itu tadi, mejanya kita gabung di atas kan malu juga ketemu dia ini terus temannya lihat begini, oh iya gitu. Selain terjadi diskusi ada juga kompetisi. Ada kompetisi juga di dalam, terus malu juga kalau misalnya nggak buka bahan ajar gitu kan. Gitu. Malu sama temannya di sebelah gitu kan, nggak mungkin semua orang satu kelompok gitu di atas meja itu semua di luar dari pembelajaran semua, jadi ada perasaan malu gitu kan temannya. Jadi kita membuat begitu. Itu sih intinya kemarin dari dosen gitu kan, memang
kita lengkapi dosen itu selain kompetensi ya, kalau misalnya dosen kita kan kompetensi karena kebanyakan kan alumni memang dari alumni penerbangan ya gitu ya, jadi IPPI Curug, dari Surabaya, dari Makassar, Medan gitu kan, semua sudah dari segi kompetensi teknisnya sudah, tinggal kita lengkapi dengan media metode yang sudah itu tadi. Jadi sehingga dosennya ya kita harus ini juga pengajar dosen juga kita lengkapi dengan teknik-teknik untuk bagaimana men-create media pembelajaran. Kemudian kita juga akan ada juga PTP di sini ya, pengembangan teknologi pembelajaran gitu ya. Jadi mereka itu yang membuat juga ini juga bukan digitalisasi modul lagi sekarang ya. Jadi modulnya dibuat dari voice sampai segala macam. Kayak misalnya contoh kemarin kita teman-teman juga ada kayak begini podcast gitu kan. Jadi membahas sesi topiknya apa, kemudian dibahas segala macam gitu. Jadi itu nanti di-share lagi ke anak-anak untuk ditonton. Ya, jadi itu medianya juga. Jadi teknik-tekniknya seperti itu untuk pengembangannya. Tapi kan makanya dosennya juga harus yang nggak bisa gaptek juga. Gitu. Kalau anak-anaknya mau gini tapi dosennya nggak bisa kan? Nah, itu. Nggak, keinginannya tidak terini lagi ya, susah. Terrealisasi gitu kan. Jadi seperti itu sih. Ya. Jadi salah satunya itu saya lihat di kantin ini itu juga ada perpustakaan. Ada perpustakaan, kemudian kantin merangkap perpustakaan. Memang sih selama ini kan memang ya ini ya, kalau dari perpustakaan akreditasi perpustakaan nasional sekarang itu memang itu adalah suatu inovasi perpustakaan sebenarnya, bahwa sebenarnya perpustakaan sekarang nggak bisa satu tempat lagi, tetapi sudah harus dipisah-pisah gitu kan. Jadi kayak di lab saja, ada lab, ada perpustakaan, kemudian di kantin ada perpustakaan, kemudian lagi ada di ruang prodi juga kita lengkapi perpustakaan juga, perpustakaan mini seperti ini gitu kan. Atau misalnya di tangga itu, sebenarnya di tangga ini kan ini juga ada buku-buku umum seperti itu. Jadi itu kita buatnya seperti itu. Jadi ketika datang belanja misalnya atau segala macam dia bisa baca gitu kan. Nah, tapi memang sekarang yang inovasinya juga di kita perpustakaan itu adalah lebih banyak ke digitalisasi modul-modul atau modul-modul atau buku gitu kan, karena anak-anak itu juga biasa misalnya masuk, tapi konsepnya masuk di kafe biasa dapat wifi untuk perpustakaan, dia buka perpustakaannya gitu, koleksi buku dia baca gitu sih intinya. Soalnya kalau dulu kan kayak perpustakaan tuh jadi satu dan itu nggak boleh masukin makanan gitu. Katanya karpetnya rusak. Kalau ini bebas sih. Kalau ini kan bebas. Jadi saya tadi sempat minum es teh lagi sama, terus lihat buku, oh ya ada majalah. Sambil lihat sambil es teh. Jadi nanti tuh di pengumuman kalau nggak salah sudah ada ininya pustakawan di situ, bahwa selesai baca udah taruh aja di sini, nggak usah dikembalikan, nanti kan petugas perpustakaannya yang mengatur kembali sesuai dengan kodifikasinya gitu, seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak kembalikan tapi ditaruh di satu tempat aja gitu. Nanti misalnya waktu tertentu datang petugas perpustakaan untuk mengatur kembali, jadi nggak dijaga gitu. Kantinnya juga sebenarnya kita juga kafenya ada yang nggak dijaga juga sebagian gitu kan. Jadi mencoba kejujuran anak-anak, tapi tetap aja ada CCTV-nya. Jadi ada CCTV-nya terpantau gitu kan. Tapi jadi dia tinggal menggunakan QRIS saja gitu kan. Ya udah, misalnya saya mengambil air QRIS gitu, sudah ada harganya. Kita mencoba gitu kan. Itu yang kita fasilitasi. Izin Pak, jadi tadi kan Bapak sempat kita bicarakan terkait dengan penelitian Bapak. Nah, saat ini apakah Bapak sedang mengerjakan atau mengembangkan suatu penelitian yang terbaru, Pak? Oke, nah penelitian yang terbaru itu kami lebih mengarah ke penelitian dibilang terapan juga enggak ya, karena kalau dunia pendidikan ke penelitian terapan artinya bahwa sudah dipakai untuk industri penerbangan yang lain gitu ya. Namun kami mencoba adalah penelitian atau misalnya membangun bahan pembelajaran yang berbasis VR. Misalnya sekarang AFL lagi disusun nih, AFL supaya bisa menjadi bahan pembelajaran anak-anak, virtual reality-nya dulu sebelum masuk ke
bandara untuk melaksanakan benar-benaran di lapangan. Jadi itu yang kami kembangkan untuk penelitiannya. Kemudian yang kedua kemarin kami mencoba membuat suatu semacam komunitas membuat komunitas dengan membuat suatu web gitu kan, penelitian.id gitu kan, supaya nanti rekan-rekan dosen dari tempat lain juga bisa masuk ke situ mengakses untuk ide-idenya apa gitu kan. Ya seperti itu. Nah itu yang kedepannya penelitian. Kemudian penelitian yang lain juga ya selain yang tadi itu ya virtual reality lebih ke apa sih yang kajian sih sebenarnya. Kemarin kami mencoba untuk kemarin untuk kajian sebenarnya seberapa penting nanti kedepannya itu transportasi logistik di Papua gitu kan. Nah, cuman pengumpulan datanya ini kan kami harus ke bandara-bandara untuk mengumpulkan data-data berapa sih per hari rata-rata harian, bulanan, sampai tahunan, apakah ada peningkatan kargo, terus jenis barang yang gini, kemudian itu seperti itu. Jadi sehingga nanti keluarlah bahwa ternyata seperti ini kayak itu nantinya. Rencananya seperti itu ke depannya, lebih ke angkutan logistik udara kami akan membuat kajian lagi kembali. Kemarin sempat juga dikasih challenge ya teman-teman dari Pemda gitu kan, bisa nggak ya di ini kan kami membuat lapangan terbang gitu kan, apa saja yang dibutuhkan gitu kan. Namun kan karena keterbatasan dosen juga dari segi jumlah ya, di sini kan dosennya terbatas jumlahnya dan banyak juga mengajar, sehingga kami kemarin nanti kami bantu saja ya nggak ini dulu gitu. Ya gitu. Jadi mereka mau membuka lapangan terbang, tetapi seperti apa dia teman-teman dari pegunungan kemarin, Pemda dari pegunungan, salah satu Pemda dari pegunungan pengen itu kan kita mau edukasi ketika kita mau membuka lapangan terbang seperti apa sih yang pertama yang harus diperhatikan dan segala macam. Kemudian misalnya pemantauan arah angin seperti apa gitu kan, untuk itu yang kedepannya impian kami Poltek Jayapura pengen juga itu menjadi mitra mereka gitu kan, kayak gitu. Gitu. Ya. So, kemarin juga saya sempat bikin kita tulis-tulis ide ya Pak ya, terkait dengan apa aja sih yang harus dilengkapi labter terkait dengan sisi keamanan. Nah, sisi keamanannya. Kebetulan saya kalau di outbound ya kan bidang keamanan penerbangan pernah kayak apa sih ya yang kita kirim harus diperlukan. Gitu. Betul. Jadi kemarin itu sempat juga karena Pemda itu pengennya ada sih yang advice mereka bahwa untuk dari segi keamanannya adalah ini, dari segi tekniknya minimal harus yang dipenuhi atau harus adalah ini gitu kan, seperti itu. Ya kayak gitu kan, karena kalau teman-teman Pemda kan maunya misalnya kampung A maunya langsung ini kami punya lapangan rata tanah yang rata bisa untuk di tempat landasan untuk labter gitu kan, padahal dari segi keamanannya seperti apa, dari segi keselamatannya seperti apa itu kan belum dikaji gitu kan. Jadi mereka tuh bisa nggak ya dibuatkan kajian seperti itu? Ya bisa juga, nanti kami akan bantu. Tapi sampai sekarang belum yang belum terrealisasi. Tapi sudah ada beberapa teman-teman yang tanya gitu. Berarti itu juga berarti sebagai inisiasi Poltek Bank ke masyarakat, pengabdian masyarakat lah ceritanya itu dulu dalam bentuk penelitian ya. Seperti itu. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak pesan dan pesan yang bisa disampaikan kepada sobat aviasi, terutama yang sobat aviasi yang ingin masuk ke dunia penerbangan itu, apalagi sama para taruna ini yang berniat untuk belajar gitu ya. Nah, itu kira-kira Bapak ingin menyampaikan pesan apa? Nah, kalau dari saya pesan pertama adalah ketika kita masuk dalam dunia aviasi tidak ada toleransi gitu ya. Oleh karena itu memang karakternya karakter harus di ini dulu, kemauan untuk berubah gitu kan. Ketika karena itu tadi nggak ada toleransi. Ketika misalnya itu adalah barang berbahaya ya nyatakan berbahaya gitu kan, kayak gitu. Itu nggak boleh masuk ya harus begitu gitu kan. Sehingga itu yang pertama dulu, bahwa kalau mau dirubah karakternya ya join ke
Poltek Bang Jayapura. Tapi kalau misal karena harus dirubah karakternya nih di sini untuk bisa berubah menjadi bahwa tidak ada sama sekali toleransi ketika bekerja, itu yang pertama. Kemudian kan kedisiplinan juga sangat penting gitu ya, karena ya di dunia aviasi juga ya pasti akan meminta ya itu tuntutan di dunia kerja bahwa ya ketika malam-malam misalnya ada permintaan flight lag, extra flight lag gitu ya harus tetap misalnya harus standby ya tetap harus standby gitu kan, tidak ada ya ini jam kerja udah selesai saya harus pulang, kan nggak ada kayak gitu. Atau misalnya ini ada misalnya flight kita ada perubahan apa misalnya apa ya ada flightnya misalnya yang delay misalnya tiba-tiba nanti kan misalnya landingnya di tempat kita itu adalah subuh-subuh ya mau tidak mau kita harus datang lebih dulu mempersiapkan gitu. Tidak ada bahwa saya mengelak lagi gitu kan, nggak bisa harus bisa kan gitu. Nah itulah yang harus, jadi kalau dari saya adalah pertama itu ya memang mau merubah karakternya gitu kan, mau merubah karakternya gitu yang harus disiplin gitu, itu pertama. Sama juga saya sampaikan ke adik-adik taruna bahwa ya memang harus karakter dulu gitu kan, disiplin, tapi harus berkomunikasi juga, harus pintar juga komunikasi dan lain-lainnya. Nah itu kemudian yang paling saya bilang ke mereka adalah ya memang harus berpikir positif gitu kan, positif terus gitu kan, harus berpikir positif ya. Kalau saya kan dari listrik gitu ya, jadi kalau misalnya semakin namanya juga yang positif itu keluar gitu kan, semakin banyak kita artinya kita berpikiran positif ya kan semakin menyebarkan aura positif. Nah kalau kita berpikir negatif malah yang negatifnya masuk, berarti ya punya kita yang rusak terus gitu kan kayak gitu. Jadi kebanyakan kita susah terus kalau kita berpikir negatif terus karena energi negatifnya masuk. Tapi ketika berpikir positif ya namanya juga kalau listrik positif dia akan keluar. Semakin banyak dia itu makin kuat gitu kan ya seperti itu. Jadi ya berpikiran positif saja seperti itu. Jadi kadang juga kan anak Gen Z sekarang gitu ya pikirnya saya masuk ke sini ya nanti saya lulus pasti akan belajar saya kerja di mana ya udah jangan dulu pikir bagaimana kita membentuk karakter kita, kompetensi kita dilengkapi, kemudian keluar berpikiran positif, keluar ya udah gitu kan kayak gitu. Jadi memang pesan dari Bapak ini yang terutama disiplin, terus harus kerja keras, terus habis itu ketika masuk ke dalam dunia penerbangan itu nol toleransi. Itu yang harus harus ditekankan, meningkatkan komunikasi, interaksi gitu kan sangat penting itu. Karena terkadang ilmu yang memang tidak kita pelajari terkadang dapat dari kita komunikasi dengan orang kayak gitu ya. Terus yang terakhir tadi berpikiran positif terus gitu kan, berpikiran positif gitu ya sehingga ya udah positif pasti keluar akan aura positifnya keluar. Tapi kan berpikiran negatif dia kan negatif akan masuk, berarti ya makin menyusahkan kita hati kita kayak gitu. Yang nanti yang rugi kita gitu. Tapi kalau positif ya kita yang ini keluar, jadi kita semakin senang aja bahwa kita senang yang lain juga sih. Ya betul kayak gitu sih. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya akhiri Pak untuk sesi podcast pada hari ini. Jadi stay tune ya Sobat Aviasi untuk Ngobraks episode yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye.